Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teman Sinau, teman yang setia menemani belajar kamu. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar meski saat ini kondisinya kita masih belajar dari rumah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Di sini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari pekan kemarin, yaitu tentang sudut. Oke, apa saja sih hubungan antara sudut itu? Lanjut ya. Nah, hubungan antara sudut di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hubungan sudut yang saling berpenyiku. Yang kedua, hubungan sudut yang saling berpelurus. Dan yang ketiga, hubungan sudut yang saling bertolak belakang. Oke, kita akan membahas satu per satu. Satu, sudut berpenyiku. Perhatikan gambar di samping ya teman-teman semua. Di sini dari gambar di samping kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama bahwa besar sudut AOC merupakan 90 derajat. Tahu dari mana sih besarnya 90 derajat? Apa udah ada tulisannya 90 derajat? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kenapa besar sudut AOC 90 derajat? Karena di sini ada tandanya. Memang tidak dituliskan, tapi di sini ada diberikan tanda di sudutnya berupa kotak kecil seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa besarnya sudut AOC adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian di sini yang kedua, kita mengetahui bahwa besar sudut AOB itu besarnya berarti R derajat. Kemudian yang ketiga di sini ada sudut BOC, besarnya S derajat. Nah, hubungannya apa? Kenapa sih dia saling berpenyiku? Di sini bisa kita lihat bahwa ada 3 sudut kan, bahwa besar AOB, kemudian ditambah besar sudut BOC, hasilnya sama dengan sudut AOC, yaitu besarnya 90 derajat. Maka bisa kita tuliskan bahwa AOB itu besarnya R derajat, kemudian ditambah dengan BOC itu S derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, yang berikutnya berarti besar sudut AOB besarnya sama dengan 90 derajat dikurangin BOC. Berarti bisa kita tuliskan juga bahwa AOB tadi apa? AOB berarti R derajat sama dengan 90 derajat akan kita kurangi dengan BOC. BOC berapa? Yaitu S derajat. Kemudian yang berikutnya ada BOC, nilainya sama dengan 90 derajat dikurangin AOB. BOC-nya berapa di sini? Berarti S derajat, besarnya sama dengan 90 derajat dikurangin R derajat. Nah, itu hubungan sudut yang saling berpenyiku. Tinggal kita kurangin aja 90 derajat, kita kurangin dengan sudut yang diketahui tergantung dari soalnya. Oke. Mungkin biar teman-teman semua lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini diketahui bahwa besar sudut BOC ini ya teman-teman ya, besarnya adalah 35 derajat. Kemudian apa yang ditanyakan? Hitunglah besar sudut AOB. Jadi ini yang ditanyakan, AOB. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa sudutnya AOC merupakan sudut siku-siku. Ini tandanya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa AOB ditambah BOC besarnya sama dengan 90 derajat. Kemudian, karena AOB ini adalah R besarnya, berarti R derajat ditambah dengan
BOC sendiri udah diketahui yaitu 35 derajat. Maka nilainya sama dengan 90 derajat. Maka nilai R sama dengan sisanya berarti. Sisa berarti bagaimana mencari sisa, kita kurangin saja. 90 derajat dikurangin dengan 35 derajat. Maka hasilnya adalah R-nya yaitu 55 derajat. Ketemu. Kembalikan ke soalnya. Jadi yang ditanyakan adalah besar sudut AOB adalah 55 derajat. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini diketahui teman-teman, perhatikan gambar di atas, tentukan nilai X. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Teman-teman harus tahu, di sini merupakan sudut siku. Berarti di sini karena dia saling berpenyiku, bisa kita tuliskan bahwa A, B, E, kemudian ditambah dengan E, D, D, ditambah dengan D, B, C, nilainya sama dengan 90 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan saja berapa besarnya. ABE, ABE, oh ini ABE. Berapa besarnya? Berarti X derajat ditambah dengan EBD. EBD di situ ada X ditambah 22 derajat ditambah DBC. DBC ini ya besarnya ya. Nah, ini besarnya DBC berarti 2X derajat. Jumlahnya sama dengan 90 derajat. Ini ketemu lagi dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel di semester 1. Jadi jangan dilupakan ya, tetap dipakai. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita jumlahkan yang suku-suku sejenisnya. Berarti X tambah 2X. Berarti ada 4X derajat ditambah dengan 22 sama dengan 90 derajat. Kemudian gini gimana teman-teman? Ya, berarti 4X derajat sama dengan 90 derajat kita kurangi dengan 22. Berapa tuh hasilnya? 90 derajat dikurangin dengan 22. Betul, berarti di sini 4X derajat sama dengan 90 dikurangin 22 berapa? 68 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 68 derajat dibagi dengan 4. Diperolehlah nilai X sama dengan 17 derajat. Nah, karena di sini yang ditanya hanya sampai X saja, maka berhenti sampai di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, tergantung dari soalnya apa yang ditanya. Oke. Nah, pada yang kedua yaitu sudut berpelurus. Sudut berpelurus ini kurang lebih juga sama dengan sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku dia jumlah sudutnya 90 derajat. Nah, kalau pada sudut berpelurus, teman-teman lihat di sini membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu berapa derajat sih? Ya, betul, 180 derajat. Maka sudut berpelurus itu adalah sudut yang jumlahnya berjumlah 180 derajat. Misalnya ini ada pada gambar. Perhatikan gambar di samping. Nah, diketahui bahwa besar sudut AOC karena dia lurus berarti besarnya adalah 180 derajat. AOB sama dengan T derajatnya. AOB T derajat, kemudian BOC U derajat. Nah, apa sih hubungan sudut yang saling berpelurusnya di sini? Karena di sini dia saling berpelurus, maka dua sudut ini berjumlah 180 derajat. Bisa kita tuliskan bahwa AOB ditambah BOC jumlahnya sama dengan 180 derajat. AOB besarnya AOB tadi T derajat ditambah dengan U derajat besarnya sama dengan 180 derajat. Kemudian di sini ada AOB, maka besarnya AOB sama dengan 180 derajat dikurangi dengan BOC. Berarti AOB itu apa? T derajat besarnya sama dengan
180 derajat dikurangin dengan BOC-nya apa? U derajat. Nah, gitu aja teman-teman. Kalau BOC-nya sendiri, BOC berarti U. BOC sama dengan 180 derajat dikurang AOB. BOC-nya sendiri adalah U, besarnya U berarti sama dengan 180 derajat dikurangin dengan AOB-nya T derajat. Nah, itu sudut yang saling berpelurus. Jadi tinggal dikurangin aja 180 derajat, tinggal dikurangin dengan pelurusnya. Oke, supaya teman-teman semua lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Contoh di sini perhatikan gambar. Nah, jika diketahui besar sudut ABD 112 derajat, maka pelurus dari sudut ABD adalah titik. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, ABD. Mana sih ABD? ABD. Ini teman-teman. Nah, ABD di sini besarnya adalah 112 derajat. Karena di sini sudut ABD dan sudut CBD saling berpelurus, maka bisa kita tuliskan bahwa sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita masukkan saja berapa sih besarnya sudut ABD, yaitu 112 derajat. Ditambah dengan CBD sama dengan 180 derajat. Maka yang ditanya adalah pelurus ABD. Pelurusnya ABD apa? Ya CBD tadi. Karena dia saling berpelurus, maka besar sudut CBD sama dengan 180, tinggal kita kurangi dengan 112 derajat. Maka besarnya sudut CBD adalah 78 derajat. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar besar pelurus COB. Nah, di sini COB-nya yang mana? COB-nya yang ini ya. Hati-hati jangan kebalik. Ini yang diketahui. Kemudian pelurus COB yang mana? Pelurusnya yang ini. Nah, ini berarti yang akan ditanyakan. Nah, seperti tadi di awal, berarti teman-teman harus tahu bahwa sudut COB dan sudut AOB saling berpelurus. Maka karena sudut COB dan AOB saling berpelurus, dia berlaku jumlah COB dan AOB adalah 180 derajat. Nah, tinggal kita masukin berapa sih besar COB-nya di sini? Besar COB adalah 3x derajat ditambah AOB 2x kurang 5 sama dengan 180 derajat. Kembali kita dipertemukan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita selesaikan dulu ya teman-teman ya. Berarti 3x ditambah 2x 5x derajat dikurang 5 sama dengan 180 derajat. Kemudian di sini berarti 5x derajat sama dengan 180 derajat. Ini di sini ketemu negatif, berarti lawannya negatif, adalah ditambah dengan 5. 5x derajat sama dengan 185. Lanjut, berarti nilai x sama dengan 185 dibagi dengan 5. Maka ketemu di sini x-nya sama dengan 37 derajat. Apakah berakhir sampai di sini? Oh, belum. Yang ditanya adalah pelurus COB. Pelurusnya COB apa tadi? Sudah kita bahas di awal. Pelurusnya COB adalah sudut AOB. Sudut AOB besarnya di sini berapa? 2x dikurangin 5 derajat. Nah, berarti kita baru ketemu x. Jadi 2 kita kalikan dengan 37, nilai x yang sudah kita dapat dikurangin dengan 5. Berarti berapa ini? 2 dikali 37 adalah 74 dikurang 5. Berapa teman-teman?
Ya, 69 derajat. Ya, jadi hasilnya adalah 69 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Sudut yang saling bertolak belakang. Nah, ini teman-teman perhatikan dulu gambar yang ada di samping. Di sini garis RS dan garis PQ saling berpotongan di satu titik, yaitu titik T. Nah, dari sini terbentuk 4 sudut, yaitu ada sudut T1, T2, T3, dan T4. Nah, hubungan sudut yang saling bertolak belakang bagaimana? Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sudut T1, yang ini ya, T1 dengan T3 saling bertolak belakang, maka besarnya T1 sama dengan besarnya T3. Kemudian T2 saling bertolak belakang dengan T4. Nah, di sini T2 besarnya sama dengan T4. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat, bahwa sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Nah, di situ ya teman-teman ya. Oke. Agar teman-teman semua lebih paham tentang sudut-sudut yang saling bertolak belakang, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini tentukan, perhatikan gambarnya ya, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, anggaplah ini teman-teman misalkan ini berarti di sini 60 derajat, kemudian di sini A, B, dan C. Yang diketahui modal kita apa di sini, yaitu 60 derajat. Bagaimana untuk mencari sudut A? Kita lihat dulu. Nah, ini hubungannya dengan sudut yang saling berpelurus karena dia membentuk berada di dalam satu bidang garis lurus. Berarti dia berlaku A dan 60 derajat itu saling berpelurus. Ingat sudut yang saling berpelurus bagaimana tadi? Bahwa sudut tersebut berjumlah 180 derajat. Karena A dengan 60 saling berpelurus, maka kita bisa tuliskan bahwa A ini ya, derajat ditambah 60 derajat nilainya sama dengan 180 derajat. Saling berpelurus, berarti nilai A sama dengan, tinggal kita kurangin 180 derajat dikurangin dengan 60 derajat, maka ketemu besar nilai A-nya sama dengan 120 derajat. Ketemu. Nah, gampang ya. Kemudian B. Sudut B dengan si 60 derajat yang diketahui tadi, sudutnya bagaimana? Saling bertolak belakang. Nah, kita tahu tadi kalau dua sudut yang saling bertolak belakang bagaimana? Besarnya sama, maka nilai B sama dengan 60 derajat. Selesai. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga yang ditanyakan adalah yang C. Kita lihat dulu C dan yang mana temannya C? Oke, C saling bertolak belakang dengan A. Maka C dan A saling bertolak belakang. Maka besarnya C sama dengan A. Berarti C-nya dapat berapa? 120 derajat juga. Nah, cukup mudah untuk yang bertolak belakang. Semoga dengan contoh-contoh soal yang diberikan bisa memudahkan teman-teman dalam memahami apa yang teman-teman pelajari ya. Oke, supaya teman-teman lebih paham, coba deh ini dicoba dikerjakan di buku latihannya ya, kemudian nanti dikumpulkan dan dilaporkan ke gurunya masing-masing. Semoga teman-teman berhasil mengerjakan dan lebih paham tentang materi hari ini yang diberikan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, semua pasti sudah kenal dengan si Doraemon ya. Nah, Doraemon pernah berpesan kepada kita semua nih, jangan terlalu memikirkan masa depan. Pikirkan saja
apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depan. Jadi, buat teman-teman semua, memang perlu sih memikirkan masa depan, kita mau jadi apa. Yang paling penting adalah kita pikirkan dulu apa yang harus kita lakukan di masa sekarang untuk masa depan kita. Nah, sebagai seorang siswa, tugas kita di sini adalah apa? Adalah belajar, adalah menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya supaya nanti sebagai modal kita di masa depan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa teman Sinau berikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa diklik subscribe buat yang belum, dan share, boleh like-nya juga jangan lupa. Terus semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan iman, imun, dan aman. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.